Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Nasroa dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Bisnis dan Humaniora. Akan mempersembahkan praktik konseling karir untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum bimbingan dan konseling karir dengan dosen pengampu Nararya Rahardian Budiono. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam Mas, selamat pagi. Monggo, udah pakai hand sanitizer tadi? Sudah Bu? Sudah cek suhu? Sudah. Monggo, silakan masuk Mas. Iya. Maskernya boleh dibuka. Silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Monggo, silakan duduk Mas. Iya. Mas, Masnya yang kemarin telepon saya buat janji konseling ya? Iya Bu, saya yang semalam menghubungi Ibu untuk melakukan konseling hari ini. Oke, ya. Gimana Mas kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan kabarnya Ibu? Ya, meskipun saya banyak kepikiran beberapa hal yang lagi sekarang saya pikirkan. Ya, saya sehat kok Mas. Alhamdulillah saya sehat. Oh iya Mas, gini, sebelum lanjut nih ke konseling nanti, saya kan ada bimbingan konseling di sekolah ya, sekitar pukul 10 gitu. Jadi ya kira-kira bimbingan kita nanti ya sampai jam 10. Terus kalau misalkan Masnya nih butuh bantuan lagi gitu ya kan, atau ada konseling lagi, Masnya bisa komunikasikan ke saya lagi. Tenang aja Mas. Oh Bu, jadi begini, saya sudah matang dengan karir yang sudah saya jalani. Tapi tiba-tiba saya dihadapkan pada hal-hal yang membuat saya bimbang lagi Bu. Bimbang kenapa Mas? Iya Bu, saya sebelumnya sudah memiliki keputusan yang matang dan nyaman menjalani pekerjaan saya. Ternyata saya dihadapkan pada beberapa hal yang justru membuat saya malah jadi bimbang dan ragu Bu. Oh gitu ya Mas. Oke, saya paham Mas. Terus gimana Mas? Persoalannya kompleks Bu, saya hanya lulus SMK dan saya menyukai otomotif. Dan sebelumnya saya sudah bekerja di perusahaan otomotif. Karena kontrak saya 4 tahun dan sekarang saya sudah selesai, sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Dan pada situasi saat ini juga ibu saya mendesak saya untuk menikah saja dan membantu mengurus pertanian saja di rumah. Tetapi di sisi lain, saya yang masih ingin bekerja yang prospeknya jauh lebih baik di bidang otomotif, tetapi ternyata sampai saat ini tawaran pekerjaan yang datang ke saya di luar bidang otomotif dan gajinya tidak cocok dengan saya Bu. Oke, oh iya Mas. Pekerjaan Mas sebelumnya nih kan kontrak ya, udah habis berapa lama sih Mas? Sekitar 4 bulan Bu. Dan berdasarkan pengalaman yang saya tahu, kalau lulusan SMA atau SMK di sebuah perusahaan pasti bekerjanya dengan sistem kontrak Bu. Kalau usia sudah di atas 20 dan 22 tahun pasti susah untuk dapat pekerjaan lagi di PT yang serupa. Oh iya Mas, berarti nih ya dari tadi cerita Mas gitu ya, mungkin saya dapat kayak gambaran gitu. Kayak Masnya mungkin kayak udah matang nih gitu, karirnya di mana di bidang otomotif gitu. Masnya juga udah bekerja di situ gitu kan selama 4 tahun. Terus kayak kok tiba-tiba ada persoalan-persoalan datang yang justru buat Mas itu jadi bingung. Kok saya jadi bingung harus gimana gitu. Pertama kontrak Mas udah habis kan 4 tahun gitu. Terus Mas sekarang posisi nganggur, malah ibu Mas untuk nikah aja gitu kan sama ngurus pertanian di rumah. Terus habis itu Masnya kayak belum bisa menerima itu gitu kan. Dan di sisi lain kayak selama Mas nganggur ada nih tawaran pekerjaan tapi bukan bidang otomotif gitu kan Mas. Gajinya juga nggak sesuai dengan apa yang Mas tahu, seperti itu Mas. Pengalaman yang saya miliki selama bekerja di AHM dan bakal ilmu yang saya miliki saat jurusan SMK TKR, saya merasa bahwa itu merupakan jalan dan nilai lebih yang saya miliki untuk bisa kembali bekerja di perusahaan otomotif. Oke, gini ya, Masnya kan tadi udah punya gambaran ya Mas. Tapi di sini kan saya konselor, Masnya konseli gitu. Nah, di sini kita itu ya bukan saling menasehati
menasihati atau gimana gitu kan. Tapi ya kita sama-sama cari solusi gitu kan Mas. Saya memberikan alternatif gitu atau sudut pandang yang berbeda gitu. Tapi keputusan akhir ya ada di tangan Mas gitu Mas. Oh gitu, saya paham. Namun dengan kondisi saya tersebut, saya justru malah jadi bimbang mengingat saya hanya lulusan SMK. Perasaan bersalah kalau tidak menuruti kemauan ibu untuk segera menikah saja. Tetapi di sisi lain, saya juga kecewa kalau selama ini saya sering gonta-ganti pekerjaan selepas dari kontrak saya yang justru menambah beban finansial keluarga saya. Terlebih lagi usia saya sudah 22 tahun, tapi saya belum siap menikah. Apa saya mending jadi petani saja ya Bu? Mengurus perkebunan milik orang tua, karena kemungkinan saya bekerja di bidang yang saya inginkan kecil. Gini Mas, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru ambil keputusan. Soalnya kalau misalkan Masnya sampai salah ambil keputusan, Masnya nanti akan nyesel sendiri gitu. Dan di samping itu, Mas mungkin bakal merugiin orang lain, orang terdekat Mas, keluarga, ibu gitu. Apa yang harus saya lakukan dan pertimbangkan agar keputusan yang saya ambil tidak mengecewakan orang tua dan diri saya sendiri, Bu? Gini Mas, kan tadi saya udah dapat beberapa. Oh iya Bu, lalu apa yang harus saya lakukan dan saya pertimbangkan untuk mengambil keputusan agar hal yang saya ambil tidak mengecewakan saya dan kedua orang tua saya, Bu? Gini, kan tadi saya dapat informasi ya dari Masnya beberapa hal gitu. Saya kepikiran nih beberapa alternatif yang mungkin cocok lah buat Mas, tapi ya ada resiko-resikonya gitu. Pertama nih, ya Masnya ngambil ya kerja di rumah gitu ngurusin pertanian. Tapi ya itu Mas, di luar bidang otomotif gitu, gajinya ya cuma ngandelin hasil panen gitu, dan Masnya juga nggak akan sulit gitu lah berkembang. Soalnya kan Masnya otomotif, tapi Masnya megang pekerjaan pertanian, agak lumayan susah gitu ya Mas. Terus yang kedua nih, Masnya ya milih nikah aja deh gitu, nikah. Tapi kan di sini Masnya udah ada calon atau belum, Masnya udah bekerja atau belum gitu, gimana nanti ngurus keluarga Mas gitu. Terus satu hal lagi, misalkan Mas kerja, tawaran yang ada ambil aja gitu. Tapi ya itu di luar bidang otomotif, resikonya ya Mas harus belajar lagi dengan pekerjaan itu gitu, dan gajinya juga kayaknya ya di luar ekspektasi Mas, atau mungkin kurang lah, atau di bawah kriteria Mas gitu. Terus kalau solusi yang keempat nih, alternatifnya mungkin Masnya nih ada tawaran pekerjaan A, Masnya ambil gitu. Sambil Masnya nabung, kumpulin dana, terus nanti Masnya itu kayak ngikuti pelatihan kursus gitu ya Mas. Kalau misalkan pengalaman udah cukup, tabungan udah, Masnya bisa ngambil bekerja di perusahaan otomotif yang Mas inginkan gitu. Terus misalkan selama kurun waktu beberapa tahun, misal uang udah terkumpul, pengalaman udah gitu, kayak ngerasa ya udah cukup, Mas bisa buka nih usaha bengkel gitu. Jadi kayak ya itu buat aset masa depan Mas ke depannya gitu Mas. Berarti saya tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan dan juga tidak boleh terlalu berekspektasi tinggi bahwa saya bakal 100% bisa bekerja lagi di bidang otomotif ya Bu? Iya, bener banget Mas. Karena ada beberapa resiko dan kondisi yang saya hanya lulusan SMK saja ya Bu, dan saya tidak harus merasa bersalah juga kalau saya tidak memutuskan untuk menikah sekarang, karena justru akan menambah beban orang tua saya jika saya menikah tetapi belum punya pekerjaan yang tetap lagi. Iya, benar sekali tadi apa yang Mas sampaikan gitu, semuanya benar. Dan sekarang gini, Masnya itu mengerucutkan lagi nih sebenarnya arah karir Mas itu atau harapan Mas ke depannya terkait pekerjaan atau karir Mas itu seperti apa, gimana gitu Mas. Nah, dari penjelasan Ibu tadi sebenarnya saya sudah memiliki gambaran, tetapi saya masih memikirkan perintah orang tua saya untuk menikah. Saya takut kalau saya menolak perintah orang tua saya untuk menikah, saya menjadi anak yang durhaka Bu. Durhaka atau tidak ya Bu jika saya menolak keinginan orang tua saya untuk menikah? Ya sebenarnya berbicara mengenai durhaka atau enggak itu ya ada pembahasannya lagi ya Mas. Gini, maaf sebelumnya gini ya Mas. Kan dari awal Masnya itu fokus pada permasalahan karir Mas gitu di
bidang otomotif. Tapi kenapa masnya justru malah bahas hal pernikahan gitu? Ya emang itu penting dibahas, cuma fokus kita itu ke bidang otomotif dulu gitu. Jadi biar nggak melenceng gitu arah pembicaraan kita itu ya diarahin dulu yang fokusnya itu seperti apa gitu. Oh iya, maaf Bu, saya terlalu memikirkan hal itu sampai-sampai saya lupa tujuan awal saya. Saya memiliki gambaran untuk alternatif yang keempat tadi Bu, karena saya merasa bahwa dengan begitu saya tidak akan mengecewakan diri sendiri maupun kedua orang tua saya. Kan tadi masnya punya alternatif yang keempat. Nah, sebenarnya masnya udah ada gambaran belum apa sih yang harus dipersiapkan itu untuk memilih alternatif yang tadi? Yang saya tahu yang paling penting ya Bu, saya lulus dari pendidikan minimal, wajib belajar 12 tahun, dan pengalaman kerja saya sebelumnya, dan mungkin kesehatan yang harus dijaga Bu. Nah, ya itu memang penting ya Mas. Tapi kan kondisi Mas sekarang gitu kan, lulusan SMK itu kan Masnya baru yang namanya ya menamatkan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan Indonesia gitu ya, wajib belajar 12 tahun. Tapi di sisi lain karena kondisi ya persaingan SDM gitu ya, Masnya juga harus ikuti pelatihan-pelatihan gitu untuk meningkatkan skill dan juga kualitas SDM Masnya gitu. Jadi nanti tuh bisa bersaing dengan SDM yang lain gitu Mas. Nah dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira yang perlu saya persiapkan apa saja ya? Oh iya Mas, gini, Mas itu fokusnya pengen kerja di mana nih? Maksudnya perusahaan yang sistem PKWT yang kontrak atau yang PKWT yang full time gitu kayak karyawan tetap, atau yang outsourcing kayak ya udah kalau perusahaan begitu Masnya Masnya dibutuhkan ya Masnya disuruh kerja. Kalau kayak sistem pemborong gitu, Masnya itu mau lebih fokus ke mana sih? Kan tadi saya sudah pernah ya Bu bekerja di perusahaan yang sistemnya kontrak. Nah saya tuh ingin yang menjadi di perusahaan otomotif tapi kerjanya tuh full time atau saya bisa diangkat menjadi karyawan tetap Bu, karena kan gajinya bisa di atas 5 juta Bu. Iya, saya ngerti sih Mas. Maksud dari Mas gitu ya, sebelumnya juga Mas sudah pernah ya ngalamin pekerjaan kontrak di mana gitu. Nah, untuk pekerjaan yang PKWT tadi ya Mas, yang karyawan tetap, pasti juga harus perlu tahu nih gimana sih perjanjiannya dengan perusahaan itu. Terus yang selanjutnya apa sih syarat-syaratnya biar jadi karyawan tetap gitu kan, gajinya gimana gitu, jenjang karir atau tanggung jawabnya apa aja gitu, terus kemungkinan di PHK itu karena apa aja gitu Mas. Oke Bu, saya sedikit paham. Berarti saya harus memperbanyak informasi terlebih dahulu terkait bagaimana agar bisa jadi karyawan tetap di sebuah perusahaan otomotif ya Bu. Ya, betul sekali. Untuk bidang otomotif sendiri yang saya tahu tidak hanya pengetahuan yang terampil kan ya Bu. Sepengalaman saya selama bekerja begitu Bu. Iya benar Mas, jadi kayak apalagi sekarang ya kondisi perusahaan otomotif Indonesia gitu berdasarkan informasi Gaikindo, jadi kayak perusahaan Indonesia itu ya udah bukan dimanipulasi sih, kayak semacam udah ada adopsi gitu, jadi produksinya itu sebagian udah ada yang pakai robot gitu, jadi ya mungkin pengurangan karyawan itu ada, apalagi sekarang di era 4.0 ya sama 5.0 itu ya kita harus bisa bersaing dengan perusahaan otomotif di negara-negara lain gitu. Jadi Masnya juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi gitu Mas. Oh iya Bu, saya paham dengan bekal itu. Nantinya saya dapat bersaing dengan SDM yang lainnya dan memiliki kualifikasi SDM yang dibutuhkan saat ini dan di masa yang akan datang ya Bu. Berarti sekarang yang harus saya persiapkan adalah mencari lebih banyak informasi dan mulai mencari pekerjaan cadangan dulu untuk mengumpulkan modal untuk ikut pelatihan, baru saya bisa mulai mendaftar di perusahaan otomotif yang saya harapkan ya Bu. Iya betul banget, rencana Mas itu udah keren banget ya. Mas udah mau mempersiapkan segala sesuatu yang mau Mas lakukan gitu. Ya pokoknya itu keren dan bagus gitu ya Mas. Semoga Masnya berhasil akan hal itu gitu. Amin Bu, itu juga semua berkat arahan dari Ibu. Terima kasih banyak Bu. Iya sama-sama. Ya udah Mas, kayaknya udah jam 10 juga, saya harus ke sekolahan. Jadi mungkin konseling hari ini kita cukupkan sampai sekarang gitu ya. Kalau misalkan Masnya butuh bantuan lagi, Masnya bisa calling saya gitu. Nanti kita
kita buat janji sesuai dengan jadwal Mas dan juga jadwal saya gitu. Ih Bu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Saya permisi dulu ya Bu. Silakan Mas.